As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Konferensi Asia Afrika dipelopori oleh Indonesia, Burma, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Lebih lengkapnya tentang Konferensi Asia Afrika, yuk kita bahasin konferensi satu ini. Siapkan kopinya, kita bahas dengan sedikit serius. Maaf bagi yang salah kamar. Tak lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Pada tanggal 16 April 1955, KTT Asia Afrika diadakan dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, serta untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme, atau melawan imperialis baru seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sebanyak 29 negara yang mewakili menghadiri konferensi ini. 29 negara tersebut sama dengan lebih dari setengah populasi dunia pada saat itu yang mengirimkan wakilnya. Dari konferensi inilah akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok 1961. Bagi perwakilan konferensi ini menganggap bahwa konferensi demikian sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat, yang bisa dapat memberikan keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Ada penentangan terhadap kolonialisme yang kentara, seperti pengaruh Prancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair. Termasuk juga keinginan menyampaikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Dan inilah negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. Para penyelenggara konferensi ini menganggap Konferensi Asia Afrika merefleksikan sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka dalam hal keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia dalam Perang Dingin, meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan mereka dan Barat, serta penentangan mereka terhadap kolonialisme dan kolonialisme bentuk baru. Soekarno menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok ini yang kemudian ia gambarkan sebagai kekuatan dunia baru. Lalu ada perdebatan besar terkait pertanyaan, apakah kebijakan Soviet di Eropa Timur dan Asia Tengah harus dikecam bersama dengan kolonialisme Barat. Kemudian sebuah konsensus dicapai di mana kolonialisme dalam semua manifestasinya adalah terkutuk, sehingga secara implisit mengkritik Barat sekaligus Uni Soviet. Tiongkok memainkan peran yang begitu penting dalam pertemuan ini, yang memperkuat hubungan Cina dengan negara-negara Asia lainnya. Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, menunjukkan sikap yang moderat dan damai, sehingga mampu untuk menenangkan kekhawatiran beberapa delegasi anti-komunis terkait niatan Cina. Sekedar diketahui, Zhou Enlai selamat dari upaya pembunuhan dalam perjalanannya menuju pertemuan ini. Sepuluh poin hasil konferensi ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. Dan Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Prinsip-prinsip Nehru itu lalu digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dari pertemuan bersejarah ini lalu diikuti adanya Konferensi Solidaritas Rakyat Afro-Asia di Kairo pada September 1957, serta Konferensi Beograd pada 1961 yang mengarah pada pembentukan gerakan non-blok. Untuk memperingati 50 tahun sejak konferensi ini, para kepala negara di Asia dan Afrika didatangkan untuk mengikuti sebuah pertemuan baru di Bandung dan Jakarta pada 19 hingga 24 April 2005. Pertemuan itu sebagian dilaksanakan di Gedung Merdeka, yang merupakan lokasi pertemuan pada 50 tahun lalu.
KTT Asia Afrika 2005, menghasilkan New Asian African Strategic Partnership, atau Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika. Kemudian pertemuan ketiga dilaksanakan di Jakarta pada 19 hingga 23 April 2015 dan Bandung pada 24 April 2015. Pertemuan tersebut tepat 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 1955. Tema yang diangkat dalam pertemuan itu yakni peningkatan kerja sama negara-negara di kawasan selatan, kesejahteraan, dan perdamaian. Nah, mungkin sekian dulu untuk video pembahasan Konferensi Asia Afrika kali ini. Jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Dan seperti biasa, sampai jumpa.